Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Welcome back to Yulina channel. Kali ini aku akan ajak teman-teman nih untuk membuat kue lebaran yang pastinya enak, simple, dan bisa teman-teman tiru di rumah. Seperti apa sih kuenya dan bagaimana tutorialnya? Yuk langsung saja kita tonton videonya. Pertama-tama, teman-teman tinggal siapkan dulu mentega. Di sini aku pakai merek Blue Band sekitar 500 gram. Teman-teman juga bisa pakai Blue Band yang cake and cookies karena itu memang khusus untuk kue ya, dan sudah ada butter di dalam menteganya. Kalau ini aku menggunakan mentega dan juga butter yang terpisah. Setelah itu, masukkan sekitar 200 gram butter. Di sini aku pakai butter yang merek Royal Crown. Teman-teman bisa menggunakan butter yang merek apa saja, juga tidak apa-apa ya, teman-teman. Fungsi dari butter sendiri akan membuat cake yang kita buat itu lebih wangi dan juga lebih enak ya, teman-teman. Setelah itu kita mixer kedua bahan yang sudah kita masukkan ke dalam wadah, mentega dan butternya, sampai semuanya tercampur dengan rata. Setelah itu masukkan 4 butir kuning telur ke dalam adonan, lalu kita mixer kembali sampai semuanya tercampur dengan rata ya. Tidak perlu menunggu mengembang, teman-teman tinggal tambahkan saja 2 bungkus susu denkau bubuk yang berwarna putih, dan jangan lupa untuk memasukkan 100 gram tepung maizena ke dalam adonannya ya. Langsung kita mixer lagi sampai semua bahannya tercampur dengan rata. Selanjutnya, tambahkan sekitar 250 gram gula halus yang sebelumnya sudah disaring terlebih dahulu ya, teman-teman. Masukkan secara bertahap ke dalam adonan, karena biasanya gula halus itu sedikit menggumpal ya dalam kemasannya. Jadi lebih baik jangan langsung dimasukkan dari kemasannya langsung ke adonan. Aduk kembali semua bahannya menggunakan mixer sampai tercampur dengan rata ya. Untuk teman-teman yang belum tahu, gula halus itu berbeda dengan gula donat ya. Kalau gula donat ada sensasi dingin, sedangkan gula halus tidak ada sensasi dinginnya. Intinya dalam pembuatan kue, masukkan bahan-bahannya semuanya secara bertahap ya. Selanjutnya, terakhir kita tinggal masukkan saja 1 kilo tepung terigu, dan kita masukkan secara bertahap juga ya, teman-teman. Untuk merek terigunya, di sini aku menggunakan tepung terigu dari Bogasari yang kunci biru ya. Untuk pembuatan kue kali ini, aku tidak menggunakan pengembang kue ya, teman-teman. Jadi nanti kuenya juga tidak membesar dan sesuai dengan ukuran yang kita buat. Mixer kembali sampai tepung terigunya habis. Semakin dimixer, adonannya itu seharusnya semakin halus, dan pastikan tidak ada gumpalan di dalam adonannya ya, teman-teman. Setelah tepung terigunya masuk ke dalam adonan, kita tinggal mixer saja sampai adonannya itu kalis ya. Teman-teman bisa mengeceknya menggunakan tangan atau menggunakan plastik sampai tidak ada yang menempel seperti ini. Kalau sudah seperti ini, siap untuk kita cetak. Sebelumnya aku akan pindahkan dulu ke dalam wadah yang lebih kecil ya. Nah, dalam satu adonan ini sebetulnya bisa menjadi beberapa macam kue ya nantinya. Tapi karena kali ini aku akan membuat 3 macam saja, nastar, keju, dan juga semprit. Pertama-tama aku akan membuat kue nastar terlebih dahulu, karena kue nastarnya itu berbentuk burger. Jadi aku akan ambil sedikit adonan dan aku akan pakai pewarna makanan berwarna merah untuk hiasannya. Lalu kalau teman-teman susah ngebentuknya, teman-teman bisa tambahkan sedikit butter ke dalam adonan supaya adonannya itu mudah untuk kita cetak. Setelah dicampur dengan rata, teman-teman tinggal masukkan saja adonannya ke dalam plastik segitiga untuk membentuk adonannya supaya lebih mudah. Tips selanjutnya, kalau adonan sudah masuk ke dalam plastik segitiga seperti ini, pastikan bahwa tidak ada udara yang ikut masuk ke dalamnya. Jadi teman-teman harus meratakan terlebih dahulu adonannya supaya nanti keluarnya itu lancar ya dan mudah dibentuk pastinya. Selanjutnya di sini aku ambil adonannya lagi. Perbandingannya 2:1 sama adonannya awal. Sekarang aku akan
mewarnainya menggunakan pewarna makanan berwarna hijau. Jangan lupa untuk tambahkan sedikit butter ke dalam adonannya supaya lebih tercampur dengan rata adonan dengan pewarnanya ya. Setelah itu adonan sudah siap untuk kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Dan ini dia adonan yang telah kita beri warna ya teman-teman. Sekarang langsung saja kita cetak kuenya. Pertama-tama jangan lupa untuk mengolesi loyangnya dulu menggunakan margarin supaya loyangnya itu nanti tidak menempel dengan kuenya ya. Nah, untuk membuat kue nastar seperti ini, teman-teman tinggal mencetaknya menggunakan tangan saja, tidak menggunakan cetakan, sehingga membuat seperti lonjongan ya, teman-teman. Lalu tambahkan pewarna adonan yang berwarna hijau, yang merah, lalu tambahkan nastar di tengahnya. Lalu tutup kembali menggunakan adonan yang sama dengan bentuk yang sama seperti di awal. Untuk membuat kue nastarnya, di sini aku buat pas 2 loyang saja ya teman-teman. Selebihnya adonannya aku akan membuat kue keju dan kue semprit. Untuk membuat kue keju dari adonan yang telah kita buat, kita tinggal tambahkan saja parutan keju ya. Kejunya ini bisa teman-teman atur sesuai dengan selera teman-teman ya. Kalau misalkan kurang asin, teman-teman tinggal tambahkan lagi kejunya sesuai selera. Setelah itu siapkan plastik seperti ini untuk mencetak adonannya. Karena di sini aku tidak menggunakan cetakan kue keju yang seperti biasa. Jadi untuk mempercepat waktu, aku menggunakan plastik seperti ini dan membentuknya menggunakan tangan saja. Sesuaikan ketebalan kue keju dengan selera teman-teman. Dan pastikan untuk ketebalannya itu sama rata ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman langsung aja potong-potong adonannya membentuk kue keju seperti biasa. Di sini aku pakai pisau atau teman-teman bisa menggunakan apa saja untuk memotongnya ya. Atur tinggi dan lebarnya sesuai selera teman-teman. Nah, kalau misalkan ada sisi bagiannya yang tidak rata, teman-teman tinggal keluarkan saja dari cetakannya ya. Nah, jadi tidak ada adonan yang tersisa. Kalau sudah tercetak seperti ini, teman-teman tinggal rapikan kembali bentuknya menggunakan tangan. Dan kue keju pun siap untuk di oven. Jangan lupa juga untuk mengolesi terlebih dahulu wadah loyangnya menggunakan margarin sebelum kita memasukkan kue kejunya ke dalam loyang. Dan ini dia kue nastar dan juga kue keju yang udah kita buat teman-teman. Kuenya udah siap kita oven ya. Di sini aku menggunakan oven kompor yang sebelumnya sudah kita panaskan terlebih dahulu. Untuk pertama kita akan mengoven kue nastar terlebih dahulu ya. Kue nastarnya belum kita olesi dengan kuning telur, tapi kita oven dulu setengah matang, baru kita olesi ya teman-teman. Jangan lupa untuk mengatur suhu kompornya itu dengan api sedang saja dan jangan terlalu besar. Nah, ini dia proses pengovenan kue nastar. Wangi sekali ya teman-teman. Sambil menunggu kue nastarnya setengah matang, kita akan mengolesi kue keju terlebih dahulu menggunakan kuning telur. Teman-teman bisa mencampurkan kuning telurnya dengan pewarna makanan yang berwarna kuning supaya terlihat lebih cantik. Setelah itu, tambahkan sedikit keju di atas kue keju. Dan ini dia kue nastar yang sudah setengah matang. Sekarang kita akan membuat untuk olesannya ya. Pertama, siapkan 1 butir kuning telur, lalu tambahkan sedikit susu kental manis, dan juga tambahkan sedikit minyak. Kocok sampai semuanya tercampur dengan rata. Setelah itu,
kita langsung saja untuk mengoleskannya ke nastar ya. Saat mengolesi kuning telurnya itu bisa cepat kering ya teman-teman, karena efek dari kue nastar yang masih hangat. Jadi saat pengolesan kuning telur, teman-teman bisa langsung hias saja menggunakan biji wijen supaya biji wijennya itu menempel ya teman-teman. Jadi pengerjaannya harus sedikit cepat. Hias langsung semua kue nastarnya sampai beres ya. Setelah itu masukkan kembali ke dalam oven sampai kue nastarnya matang. Karena di sini aku menggunakan oven kompor, jadi untuk melihat kematangannya cukup dibuka sesekali dan mengecek kue nastarnya supaya tidak ada yang gosong. Kalau teman-teman menggunakan oven listrik itu jauh lebih bagus dan jauh lebih praktis ya. Setelah kue nastarnya terlihat lebih kecoklatan, menurutku ini kematangannya sudah pas menurut selera aku. Jadi kue nastarnya siap kita untuk tiriskan terlebih dahulu sebelum kita packing ke dalam toples ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengoven kue kejunya. Seperti biasa, oven kue menggunakan api sedang saja, jangan terlalu besar ya. Karena ada sedikit sisa adonan, sekarang kita langsung saja untuk membuat kue sempritnya ya. Langsung saja untuk memasukkan semua adonan ke dalam plastik segitiga. Padatkan adonan di dalam plastik. Setelah itu adonan siap untuk kita cetak ya teman-teman. Sekarang langsung saja kita bentuk kue sempritnya menggunakan cetakan di atas wadah loyang yang sebelumnya sudah kita oleskan margarin terlebih dahulu ya teman-teman. Hias kue semprit menggunakan sisa adonan kue nastar tadi yang berwarna merah dan warna hijau, lalu bisa tambahkan juga selai nanas di tengahnya ya teman-teman. Sekarang kita tinggal packing saja kue nastar yang sudah kita tiriskan tadi ya ke dalam wadah yang kedap udara. Untuk kapasitas wadahnya ini sekitar 500 gram ya teman-teman. Dan kue nastar yang sudah kita buat 2 loyang tadi cukup untuk 2 wadah toples kapasitas 500 gram. Dan untuk kue kejunya juga bisa cukup untuk 2 wadah dari 2 loyang tadi ya. Kalau untuk kue sempritnya hanya jadi 1 toples saja yang ukuran 250 gram. Dan ini dia hasil akhir kue lebaran yang sudah kita buat tadi. Gimana? Cukup mudah kan membuatnya? Hasil akhirnya kita mendapatkan 5 toples kue ya teman-teman. Cukup untuk sajian lebaran nanti. Terima kasih sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik like dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah video ini untuk support channelku terus berkembang. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar ya. Kita bertemu di video selanjutnya ya teman-teman. Maaf apabila ada kekurangan. Jangan ragu untuk memberikan saran. Kita bertemu di video selanjutnya ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum. Dah.